pesugihan itu tidak memakai tumbal manusia langsung. Yang dibutuhkan adalah kain kafan bekas mayat yang baru dikubur, tanah liang lahat, sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Ada satu gerobak bakso di ujung pasar kecil itu. Baksonya selalu habis, bahkan sebelum azan asyar berkumandang. Orang-orang bilang rasanya beda, lebih gurih, lebih nagih, seolah ada sesuatu yang ikut dimasukkan ke dalam kuahnya. Tapi tidak ada yang tahu. Pemilik bakso itu selalu membawa kain kafan bekas mayat dan meninggalkannya di sebuah tempat yang tak pernah didatangi orang waras setelah maghrib. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hidup seorang pria bernama Pak Karjo. Usianya menginjak kepala 4. Wajahnya biasa saja, bukan tipe yang mencolok, bukan pula yang mudah diingat. Setiap pagi, ia mendorong gerobak baksonya menuju pasar. Baksonya sederhana. Tidak ada spanduk besar, tidak ada tulisan bakso viral, hanya tulisan lusuh, bakso sapi asli, Pak Karjo. Namun entah sejak kapan, gerobak itu selalu dikerumuni antrian panjang. Mangkok tak pernah berhenti berdenting, uang kembalian selalu habis. Pedagang lain mulai heran. Baksonya pakai apa sih Jo? Tanya seorang penjual mie ayam. Pak Karjo hanya tersenyum kecil, senyum yang tipis, dan selalu berakhir dengan kalimat yang sama. Rezeki sudah ada yang ngatur. Padahal tidak banyak yang tahu bagaimana kondisi Pak Karjo 2 tahun sebelumnya. Gerobaknya nyaris dijual, baksonya sering basi, dagangan sering tidak laku. Istrinya sakit-sakitan, anaknya butuh biaya sekolah, hutang menumpuk, dan setiap malam Pak Karjo sering duduk sendiri di dapur, menatap lantai tanah dengan napas berat dan pikiran gelap. Sampai suatu malam, ia mendatangi satu tempat yang bahkan warga desa pun jarang menyebut namanya dengan suara keras. Di pinggir hutan kecil dekat pemakaman tua, tinggal seorang lelaki sepuh yang dikenal dengan sebutan Mbah Joyo. Tidak ada yang tahu umur aslinya, tidak ada yang tahu asal-usulnya. Yang orang tahu hanya satu. Jika kamu datang membawa keputusasaan, Mbah Joyo akan menawarkan jalan pintas. Malam itu, Pak Karjo duduk bersila di depan Mbah Joyo. Lampu teplok berkelip, bau kemenyan menyengat. Sampean siap bayar harganya? Tanya Mbah Joyo pelan. Pak Karjo mengangguk tanpa bertanya apapun lagi. Pesugihan itu tidak memakai tumbal manusia langsung. Yang dibutuhkan adalah kain kafan bekas mayat yang baru dikubur, tanah liang lahat, sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Dan satu syarat utama, daganganmu akan laris. Tapi jangan pernah lupa memberi makan yang menolongmu. Malam pertama ritual, Pak Karjo menyelinap ke pemakaman. Langit hitam, tanah masih basah. Dengan tangan gemetar, ia membuka bagian atas makam yang baru ditimbun. Ia tidak melihat wajah mayat itu. Tapi saat kain kafan ditarik, bau dingin menusuk hidungnya. Dan saat itulah ia mendengar suara napas dari dalam tanah. Bukan suara manusia hidup, bukan juga suara angin, tapi sesuatu yang seolah menyadari kain itu diambil. Sejak ritual itu, semuanya berubah. Bakso Pak Karjo jadi buah bibir. Orang-orang rela datang dari desa sebelah. Namun, ada satu hal aneh. Baksonya selalu paling enak dimakan sore menjelang maghrib. Dan selalu terasa hambar jika dibeli lewat malam. Setiap malam Jumat, Pak Karjo selalu pergi membawa sesajen.
Ia menaruhnya di bawah pohon beringin tua dekat pemakaman. Dan setiap kali itu dilakukan, ia selalu mendengar suara kain diseret. Dan bisikan lirih belum cukup. Sampai suatu malam, Pak Karjo pulang terlambat. Hujan deras. Ia menunda sesajen, hanya 1 malam, gumamnya. Namun malam itu, angin di rumahnya berputar aneh. Pintu dapur terbuka sendiri. Dan dari sudut rumah tercium bau kain basah bercampur tanah kubur. Istrinya terbangun. "Mas, itu bau apa?" Pak Karjo tidak menjawab. Karena di depan pintu kamar, ia melihat jejak tanah basah. Dan sepotong ujung kain kafan yang bergerak pelan. Seperti bernapas. Sejak malam itu, baksonya cepat basi, pelanggan mengeluh rasa pahit, kuahnya berbau anyir. Setiap malam, Pak Karjo bermimpi berada di dalam liang lahat. Sendiri, gelap, dan dari atasnya, kain kafan menutup perlahan sambil suara itu berbisik. Janji harus dibayar. Malam Jumat berikutnya, Pak Karjo membawa sesajen lengkap. Namun saat ia tiba di tempat biasa, pohon beringin itu kosong. Tidak ada angin, tidak ada suara. Lalu dari belakangnya, kain kafan melilit lehernya. Dingin, basah, dan berat. Seperti ditarik oleh banyak tangan. Suara itu kini jelas. "Kau lupa, maka kau ganti." Pagi harinya, warga menemukan Pak Karjo di dekat pemakaman. Tubuhnya utuh, tidak ada luka. Namun wajahnya pucat seperti orang yang telah lama mati. Dan yang paling aneh, di lehernya melilit kain kafan yang tidak bisa dilepaskan. Meski sudah dicoba dipotong, bakso Pak Karjo tidak pernah buka lagi. Gerobaknya berkarat. Dan sampai sekarang, warga mengaku masih mencium bau kuah bakso setiap sore menjelang maghrib di dekat makam tua itu. Pesugihan memang tidak pernah meminta bayaran di awal. Ia memberi sambil diam-diam mencatat. Dan ketika kamu lupa atau merasa bisa berhenti begitu saja, ia tidak marah. Ia hanya menagih karena dalam dunia gelap itu, hutang selalu dibayar dengan nyawa. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan cerita horor lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.